من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا أزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون Sadaqallahul azim. Padahal saya rindu mau dengar satu ayat lagi. Oh, boleh, Bu. Saya pikir tadi kan. Udahlah, kita pada sampai situ aja dulu ya. Iya, Bu. Baik, insya Allah Bapak akan lebih sering lagi ya baca Al-Qur'annya. Mudah-mudahan akan lebih lancar lagi. Amin ya, Bu. Pak Erli, Saya, Bu. boleh Bapak ceritakan apa saja ilmu yang Bapak peroleh selama PPG? Iya, Bu. Sebelumnya saya terima kasih pada Ibu, pada Bapak. Ya, alhamdulillah selama PPG ini, Bu, ya banyaklah ilmu yang saya dapat. Itu tentang, apalagi di akhir-akhir ini, tentang pembuatan RPP, Bu. Karena selama ini, jujur, Bu, saya nggak pula ngajar, Bu. Saya dipercaya jadi kepala sekolah. Jadi kan untuk penyusunan RPP ini udah lama lah nggak, Bu, 10 tahun jadi kepala sekolah. Jadi ini menggali lagi, Bu, materinya. Ya, alhamdulillah udah banyak lah tambahan materi, Bu. Ya, betul, bagus sekali. Kalau memang Bapak Erli udah paham cara membuat RPP yang benar, nanti Bapak akan mengajarkan guru-guru Bapak. Karena Bapak yang akan menilai mereka, insya Allah. Iya, Bu, insya Allah. Ya. Baik, Pak Erli, Saya, Bu. mengingat waktu ini, Bapak kan di Medan tuh udah setengah jam lebih telat dari Aceh kan, udah mau jam istirahat ini. Gitulah, Bu. Baik, kalau begitu Pak Erli akan nanti berdiskusi dengan Bapak Dr. Badruzzaman. Kepada Bapak Dokter kami persilakan mengingat waktu. Terima kasih. Baik, terima kasih, Bu. Terdengar suara saya, Pak Erli? Alhamdulillah terdengar, Pak. Baik, kita cepat-cepat nih. Iya, Pak. Erli. Baik, Pak. Baik, gimana cara buat IPK itu, Pak? IPK indikator pencapaian kompetensi, Pak. Iya, gimana cara buatnya, pertanyaannya? Ngambil dari KD, Pak. Dimulai dari KKO, Pak ya. KKO, Iya, ya, Pak. KKO. Nah, dan mulai dari KKO, kemudian disesuaikan dengan KD, tentukan Iya. KD itu C berapa. Dan kalau C3 berarti IPK-nya C3 dulu juga. Kemudian kompetensi yang ada di IPK itu hanya satu, Pak ya, untuk satu IPK ya. Iya, Pak. Baik, kompetensi yang kita buat di IPK itu harus bisa kita ukur. Harus bisa kita ukur nanti dengan apa kita ukurnya, dengan rubrik penilaian yang bagaimana nanti harus bisa kita ukur pokoknya, Pak ya. Iya, Pak. Baik, setelah itu ada tujuan. Tujuannya gimana, kita harus ada unsur apa di tujuan itu, Pak? ABCD, Pak. Apa itu? ABC, A-nya itu audien, artinya siapa yang menjadi peserta didik. Kemudian B-nya behavior, itu artinya perilaku peserta didik setelah menerima materi dari pendidik. Yang ketiga, sudah. Kemudian apa beda metode, model, dan pendekatan, Pak? kalau metode itu kan cara dia, Pak. Sedangkan model itu adalah unsur-unsur yang diambil untuk melakukan sebuah penilaian. Bapak ada lampirkan LKPD, Pak? Ada, Pak. Apa itu LKPD?
LKPD itu kan lembar kerja peserta didik. Kapan itu digunakan LKPD? Setelah pembelajaran, Pak. Baik, setelah pembelajaran Pak ya. Iya. Baik, Bu Jamalia mengingat waktu, tapi Pak Erli belum mengajar tadi Bu ya. Ya, ngajar sebentar dulu. Kita beri kesempatan 7 menit, Pak. Bapak harus lengkap 7 menit itu. Terima kasih. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah, mudah-mudahan dalam keadaan baik, walaupun kita dalam via Zoom tidak mengurangi semangat kita untuk belajar. Ya anak-anak sekalian, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa. Yang akan dipimpin ketua kelas, silakan dipimpin. Baik, alhamdulillah kita sudah berdoa. Saya coba anak-anak sekalian absen dulu, anak-anak. Siapa yang nggak hadir hari ini? Oh iya, Suprapto. Semoga Suprapto cepat diberi kesembuhan karena dia tidak hadir bersama kita karena beliau sakit. Mudah-mudahan dapat lagi berkumpul bersama kita. Baik anak-anak sekalian, sebelum juga kita lanjutkan pembelajaran, coba tolong dulu diperiksa kanan kiri dan lingkungan, atau ada sampah, dan silahkan dibuang di tempatnya sehingga proses pembelajaran kita bisa nyaman dan aman. Baik, kita lanjut pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang akhlak tercela, yaitu anania dan putus asa. Sebelum kita lanjut pembelajaran tentang akhlak tercela, siapa yang masih ingat pembelajaran minggu lalu tentang apa? Oh iya, tentang bersyukur. Apa itu bersyukur? Iya, bersyukur itu artinya berterima kasih kepada Allah atas segala apa yang telah Allah berikan kepada kita. Jadi sekarang kita masuk tentang anania dan putus asa. Sebelum kita mulai, saya sampaikan dulu tujuan pembelajaran pada hari ini. Itu setelah memahami literasi materi dan menggali informasi, peserta didik mampu mengimani hakikat perilaku tercela, anania, dan putus asa sebagai sifat yang dilarang dalam Islam dengan benar. Setelah memahami literasi dan menggali informasi, peserta didik mampu menerapkan cara menghindari sifat anania dan putus asa menurut pendapatnya sendiri. Dalam menyaksikan video pembelajaran, peserta didik mampu menjelaskan pengertian perilaku tercela, anania, dan putus asa sebagai sifat yang dilarang. Setelah menyaksikan PPT pembelajaran dan belajar kelompok, peserta didik mampu menyajikan contoh perilaku cara menghindari sifat tercela, anania, dan putus asa. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita lanjut, ini ada video yang perlu diamati dan dilihat dengan baik. Ini tentang anania dan putus asa. Nanti buat kelompok diskusi dan diskusikan kepada teman-temannya. Ya, kita saksikan dulu. Oke, baik. Yuk silakan hasil diskusinya anak-anak sekalian. Kelompok 1. Iya, baik, bagus hasil presentasinya. Sekarang kelompok 2. Iya. Dah, baik anak-anak sekalian, karena kita diskusi, tadi sudah mengamati apa itu anania. Sekarang, siapa yang tahu apa itu anania? Iya. Anania itu artinya egois atau mau menang sendiri. Nah, itu anania. Jadi kita dilarang untuk egois. Karena apa? Karena ini perilaku atau akhlak yang tercela. Ini kalau kita biarkan, kita menjadi sombong, kikir, takabur yang diiringi sifat iri dan dengki. Ini Allah berfirman dalam Quran surah Luqman ayat 18 yang artinya, janganlah kamu memalingkan mukamu dan dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dampak negatifnya apa? Menimbulkan kekecewaan, memutuskan hubungan silaturahim. Yang paling berbahaya dampak negatif dari anania itu adalah
mendapatkan dosa dari Allah. Nah, baik anak-anak, ada yang ditanyakan tentang Anania? Oh iya, bagus, sudah jelas semua. Sekarang kita lanjut ke pengertian putus asa. Putus asa itu sikap perilaku bahwa dirinya telah gagal atau tidak akan mampu dalam meraih satu harapan atau cita-cita, dan ia tidak mau berusaha untuk melanjutkan apa yang diinginkan. Putus asa berarti habis harapan, tidak ada harapan lagi. Jadi anak-anak sekalian, kita ini harus ulet, harus gigih untuk belajar, tidak boleh menyerah. Ingat, badai pasti berlalu. Dampak negatif putus asa itu apa? Susah untuk mencapai kemajuan karena tidak berani berbuat. Kemudian merugikan diri sendiri. Karena apa? Karena membuang waktu terlalu banyak, membuang energi, dan membuang potensi yang dimiliki. Ya, ini dalil tentang putus asa. Kemudian ciri-ciri orang yang putus asa: bermalas-malasan, tidak bersemangat, kemudian murung, tidak memiliki gairah untuk berusaha lagi, mudah terpancing emosi. Cara menghindarinya gimana? Cara menghindari dari putus asa itu merenungi kegagalan yang dialami orang lain sehingga dapat memperoleh perbandingan dari pengalaman pahit orang lain. Kedua, selalu yakin bahwa Allah akan berikan jalan keluar atas persoalan yang dihadapi apabila dirinya dekat dengan Allah. Yakinlah kalau kita dekat dengan Allah, pasti Allah akan tolong kita. Anak-anak sekalian, untuk putus asa, ada yang ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, kita lanjut kesimpulan. Yuk kita simpulkan nih tentang Anania. Ya, Anania itu egois. Baik anak-anak sekalian, karena pembelajaran kita ini juga terbatas oleh waktu, nanti silahkan anak-anak sekalian kerjakan tugas yang sudah saya berikan di buku paketnya di halaman 87, dikerjakan. Dan untuk minggu depan kita masuk tentang materi tentang gadab. Baik, itu aja. Kita akhiri pembelajaran kita ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih Pak Erli. Ya Bu, sama-sama Bu.